اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وزد وأجب وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رضا يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana binikmatil iman wal islam wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wat ta'lim wat tadzakkura wat tadhkir wan naf'a wal intiba wal ibadah wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a mardatillah wa husnis sawab bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah kajian taklim subuh Masjid Jami' Mujahidin yang sama-sama kita yang hadir pada hari ini selalu mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus DKM Masjid Al-Mujahidin dan para pengurus baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga senantiasa pengurus DKM Masjid Al-Mujahidin selalu diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentakmirkan masjid ini. Tak lupa bapak-bapak yang hadir dan ibu-ibu juga yang hadir pada kesempatan kuliah subuh minggu pertama di awal bulan Sya'ban. Mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan bulan Ramadan dan mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah merubah dunia ini minaz zulumat ilan nur, di mana dulunya dunia ini dalam keadaan gelap gulita, namun berkat diutusnya Rasulullah dunia menjadi cahaya. Cahaya itu tidak lain adalah risalah Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, beruntunglah kita kalau kita di dunia banyak hadir ke majlis ilmu, banyak berteman dengan orang-orang yang alim. Insya Allah kita akan selamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Ada satu riwayat seorang pendosa. Di zaman itu dia kerjanya tukang mabok, tukang maksiat, berjudi. Mungkin sekarang itu main namanya pinjol, pinjaman online, judi online. Ya. Banyak dia lakukan, narkoba segala macam. Namun di sisi lain dia suka ketemu ya
dengan orang alim, sisi lain dia suka ikut kadang-kadang, tapi kalau lagi sableng dia nggak pernah ngaji, ya. Maka beruntunglah orang ini pernah hidupnya ngaji, punya juga sahabat. Satu ketika orang ini mau diseret ke neraka. Diterangkan dalam sebuah kitab An-Nawadir halaman 50. Di sana dikatakan hukiya. Hukiya itu artinya diceritakan. Anna Ka'ab al-Akhbar. Ini Ka'ab al-Akhbar adalah seorang yang sangat alim. Ya, qala, dia berkata, innallaha yuhasibul abda. Nanti Allah akan memeriksa amalan-amalan hamba, ya. Di antara yang paling utama yang diperiksa adalah masalah sholat, ya. Pendosa mana pernah sholat, ya. Nah, kemudian faida rajihat sayi'ah ala hasanatihi. Ketika itu ditimbang mana lebih berat antara amal kebaikannya dan amal keburukannya, ditimbang. Ternyata setelah ditimbang lebih berat amal kejahatannya daripada amal kebaikannya. Lalu yu'mar bihi ilan nar. Lalu malaikat penjaga neraka menyeret orang ini, seret tuh orang kemana? Ilan nar. Jadi orang itu diseret kemana? Ke neraka. Jadi baru mau diseret ke neraka, faida jahabu, kemudian dia mau pergi, ya. Dia langsung berkata kepada Jibril, yaqulullahu ta'ala li Jibril. Jadi hadis ini masuk wilayah hadis qudsi, yaqulullah. Jadi kalau ada kalimat Allah berfirman, ya, redaksinya dari Nabi, namanya hadis qudsi. Kemudian yaqulullahu ta'ala li Jibril. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, Jibril apa? Adroka abdi wa as'aluh. Coba periksa ini orang, ya, tanya sama orang ini. Dia mau diseret ke neraka, tanya dulu. Apa yang ditanya? Hal jalasa fi majlisin alim fid dunya. Ente di dunia suka duduk nggak ke majlisnya orang alim? Gitu ditanya. Jadi yang ditanya oleh malaikat Jibril, suka duduk nggak? Jadi berarti kita beruntung, ya, suka duduk di majlis taklim. Amin ya rabbal. Beruntung, Pak. Ditanya sama Jibril, ini si fulan pendosa pernah nggak duduk di majlisnya orang alim, ya. Kemudian ketika ditanya sama malaikat, ya, dia bilang nggak pernah. Ente kalau pernah, aku akan ampuni, ya, bisyafa'atihi, dengan pertolongan orang alim, gitu Pak. Jadi orang alim itu nanti bisa memberikan syafaat. Maksudnya apa? Pertolongan sama kita. Nah ini. Yang kedua, tanya lagi. Ayas'aluhu Jibril. Jibril tanya lagi. Kalau orang ini nggak pernah duduk ngaji di majlis taklim orang alim, fayaqul la, nggak pernah katanya. Fayaqul, Jibril tanya lagi. Ya Rabb, wahai Tuhan, innaka alimun yuhalu abduka annahu qol. La, setelah saya tanya, saya cek nih orang, si pendosa kagak pernah dalam hidupnya sama sekali duduk di majelis ilmu, Pak. Kebangetan. Kira-kira ada nggak saudara kita, pemilik kita ngaku Islam tapi males ngaji? Ada nggak? Males duduk di ngajitan? Ada nggak? Gua itu orang mau ngapain aja? Emang hidup di dunia itu buat senang-senang? Enggak, Pak. Dunia itu ada batasnya, betul nggak? Kenikmatan dunia ada batasnya. Apa yang kita kumpulkan bakal kita tinggal. Makanya kita lebih baik kita tinggalkan nafsu syahwat. Maka kata Nabi, fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us shalah wattaba'us syahwat. Surat Maryam 59. Akan muncul nanti generasi setelah kita, yaitu apa? Adaa'us shalah. Generasi yang meremehkan sholat, generasi yang melalaikan sholat. Saya kemarin melihat ada satu survei Pak Mahfud. Indonesia itu memang negara muslim, tapi urusan sholat itu banyak yang kagak sholat, terutama para pejabat. Ayo, maaf kalau sini ada pejabat. Ayo, kenapa para pejabat? Mungkin, maaf, ada dana-dana yang haram, ya, masuk. Maka kemarin saya ngaji di Mu'alim, ada seorang ulama besar, yaitu yang bernama
Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita itu hidup diuji dengan halal, haram, subhat. Itu aja. Innal halal bayyin. Yang halal itu udah jelas, ya. Kemudian yang haram juga udah jelas. Yang subhat ini yang banyak dilanggar oleh umat Islam. Maka jangan kaget kalau ada orang yang malas sholat. Faktornya apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya terlalu banyak dosa. Yang kedua, aklul haram. Terlalu banyak gegaras makan-makan yang haram. Ya, kita lihatin aja Pak. Ya, orang-orang yang model gitu bakal dicemplungin ke neraka. Ya Pak. Nah mudah-mudahan kita orang-orang yang dijaga oleh Allah minas syubuhat, minal haram, dari hal-hal syubhat, apalagi yang haram. Ya, kita lanjutkan. Ketika ini ada pendosa mau diseret ke neraka, masih ditanya terus, dicecer. Ya, apakah ini pendosa pernah ngaji? Kagak, kata malaikat. Kagak ya Allah. Tanya lagi yang kedua. Nih yang kedua. Kemudian ditanya lagi. Ya. Fayaqulu salhu. Tanya lagi malaikat, hal uhibbu aliman, apakah nih orang pernah mencintai kepada orang alim? Duduk kagak pernah, ngaji nggak pernah. Orang itu cinta nggak sama orang alim? Kalau dia cinta sama orang alim itu ihtiraman lil alim. Kata Nabi, man akramal ulama faqad akramani. Siapa orang yang memuliakan ulama sama seperti memuliakan Nabi. Wa man ahanal ulama faqad ahani. Siapa orang yang menghina ulama sama menghina Nabi. Jadi al ulama warasatul anbiya. Ulama itu pelanjut daripada para nabi. Kalau nggak ada ulama, laulal ulama lakana nas kal bahaim. Andaikan dunia ini nggak ada ulama, di dunia ini manusia hidupnya perilakunya kayak binatang, kayak hewan. Ada ulama aja sekarang ini kita lihat banyak orang yang melakukan perilakunya kayak hewan. Apalagi dunia barat, dunia sekuler, dunia liberal. Di sana orang udah bosen ya melakukan hubungan suami istri, akhirnya dia melakukan hubungan dengan binatang, dengan anjing, kan kayak binatang itu. Ya, naudzubillah. Makanya dikutuk itu Amerika Serikat, Los Angeles, ya. Apa yang mereka banggakan katanya negara the state of the Firdaus, the state of the Garden, negara sorga. Sekarang udah hancur-hancuran saudara. Ya, lawan api aja nggak bisa. Katanya teknologi, mana itu damkarnya, pemadam kebakarannya mana? Jadi kalau Allah udah murka, nggak usah tangan manusia. Makanya kita lihat ini nanti Allah murka kepada orang-orang yang memang bandel banget di Indonesia ini. Murka nanti, lihatin aja. Ya, murka. Bagaimana Firaun dihancurkan, bagaimana Korun dihancurkan. Korun-korun baru banyak di Indonesia, saudara. Lagunya ya Allah susah dibilangin. Ulama kagak dianggap, nasihat kagak dipakai. Naudzubillah. Belum lagi gereja yang paling terbesar itu 19 meter ukurannya. Ya. Kok Tuhan mereka hancur itu? Katanya Tuhan yang dikultuskan, hancur. Apa maknanya? Manusia nggak boleh sombong. Teknologi apapun nggak bisa mengalahkan teknologi Allah. Buraq misalnya dalam perjalanan Rasulullah itu teknologi of Allah. Ya, dalam waktu sekejap, lailan itu bisa menjelajah beberapa perjalanan bumi Mekah, Masjidil Haram sampai bumi Palestina. Kemudian dari bumi Palestina ila Sidratil Muntaha. Ya, di Sidratil Muntaha inilah Jibril nggak sanggup masuk ke wilayah ini. Kenapa? Ya Muhammad, aku nggak bisa masuk wilayah ini karena engkau yang diundang. Aku bakal hangus, kata Jibril. Bayangkan Jibril yang diciptakan dari nur aja hangus. Nabi Muhammad seperti kita, tetapi bedanya dia dapat wahyu. Nabi Muhammad kok nggak hangus? Ini namanya mukjizat, saudara. Nabi Ibrahim aja nggak hangus, dibakar oleh Raja Namrud. Makanya kalau kita menyikapi peristiwa Isra dan Mi'raj itu nggak boleh menggunakan logika. Yang menggunakan logika itu awaluddin, mula-mula yang bikin heboh yaitu iblis. Karena iblis itu menyikapi agama dengan apanya? Dengan logika. Maka kalau ada orang yang selalu agama dilogikakan sama dengan iblis, saudara. Jadi kata Abu Bakar, kalau ente pengen selamat, menyikapi peristiwa itu dengan iman, baru kejawab.
Ya nggak mungkin Pak, perjalanan dari Masjidil Haram sampai ke Mekah 2 bulan itu. Ini cuma lailan semalam, ya. Nabi tidur di rumah Ummi Hani, dijemput oleh Jibril. Udah disiapin tuh kendaraan buruk, dibedah dulu lagi. Berapa lama proses membedah dada Nabi? Ya. Secara ilmu kedokteran, Bapak pernah kan punya saudara mau dioperasi. Wah, ilah repot banget, Bu. Ibu punya saudara dioperasi, repot banget. Kata dokter dicek darahnya, tensinya, ada gula apa kagak. Dok gimana? Suruh puasa dulu. Tuh, 3 hari lah. Wah, banyak banget itu, lama banget dokter. Seminggu udah gitu diem dulu, ya Bu. Tuh, nah itu coba, nggak bisa teknologi manusia mengalahkan teknologi Allah. Belum lagi bagaimana Nabi itu Mi'raj. Ini banyak kaum sekuler yang nggak percaya. Mana mungkin Nabi Muhammad itu akan menerobos ruang angkasa lapis langit, akan kebakar. Buka surat Yasin. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apa saja bagi Allah itu bisa. Contohnya Nabi Adam diciptain nggak pakai bapak, nggak pakai emak, lahir. Ya Pak ya. Lah banyak Pak. Kemudian lagi Nabi Isa lahir dari seorang ibu Maryam, nggak pakai bapak, lahir. Lah kalau zaman sekarang ada seorang ibu lahirin anak nggak bapak, lah ditanyain dari mana bapaknya itu orang, ya kan? Lah zaman itu mah banyak Pak. Jadi Nabi Isa bisa ngomong di dalam perut ibunya, itu kan mukjizat. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, itu kan mukjizat. Nah, tongkatnya Nabi Musa itu bisa membelah lautan, bisa berubah jadi ular. Itu mukjizat. Nabi Muhammad dikasih mukjizat yang lebih hebat daripada Nabi. Ya, nanti kita akan buka apa sih oleh-olehnya dari perjalanan Isra Mi'raj adalah sholat. Ya, sebelum kita bahas sholat, kita lanjutkan seorang pendosa yang tadinya dia banyak berbuat maksiat yang bakal diseret, lalu akhirnya dia kagak jadi masuk neraka. Kenapa? Ditanya, ente suka duduk muslim? Enggak pernah. Ente cinta orang alim? Kagak. Saya cuekin aja orang alim, ya. Kemudian yang ketiga, lapor lagi tuh malaikat Jibril, ya Allah, ternyata nih si Fulan duduk kagak di majlis taklim, gaul juga kagak sama orang alim. Tanyain lagi yang ketiga, Jibril, ya. Nah, kemudian ditanya, fayaqul hal jalasa ala maidah ma'alim, apakah nih orang di dunia pernah duduk makan bersama sama orang alim, ya? Pernah nggak dia selama hidupnya makan bersama? Misalnya ada peringatan Maulid, ada peringatan Isra, ada Rajaban, kita duduk bersama, kita makan sama orang alim tuh Pak. Makanya kalau Bapak lihat orang-orang Yaman itu makannya selalu di nampan, warganya nggak pakai piring di sana Pak. Selalu dia makan nggak pakai sendok, ikut sunnah Nabi. Ya, lah kita boro-boro ngikut sunnah Nabi pakai sendok mulu, ya Pak. Apalagi kita tempat hajatan, pesta, perkawinan, wedding party, rata-rata kita makan berdiri, betul nggak? Kata Nabi, kalau ente makan duduk, kalau ente makan gunakan tangan kanan, gitu. Pakai pakaian, tangan kanan dulu, pakai sepatu, tangan kanan, masuk masjid, yaitu pertama pakai kanan kanan, masuk WC kiri. Kata Nabi, ida ahadukum dakhala ilal masjid, apabila kamu masuk ke masjid jangan lupa dahulukan kaki kanan baru keluar kaki kiri. Itu aturan Nabi, ya. Jadi kita ngaku cinta sama Nabi, sunnah-sunnahnya kagak kita pakai. Yang ringan-ringan aja. Misalnya cara makan Nabi, bagaimana cara makan Nabi, ya? Nabi itu makan pakai tiga jari. Lalu kita kan diraup kayak anun pasir, ya. Ya itu Nabi cara makannya 3 jari, ya. Itu cara Rasulullah. Nabi kalau mau sholat itu nggak pernah dia lupa bawa siwak. Kita kan kalau mau sholat nggak pernah bawa siwak, padahal ringan. Tapi pahalanya dibanding dengan 1 kali 70 kali pahalanya. Begitu tingginya dengan siwak. Banyak Pak. Jadi kalau kita lihat cara-cara Nabi itu banyak kita tidak lakukan dalam kehidupan kita. Lalu Jibril diperintah lagi, Jibril cari ini orang nggak pernah makan, ini orang, ya, nggak pernah makan bersama orang alim, ya. Coba cek lagi. Baik ya Allah. Kemudian Jibril begitu ditanya, bayakul hal wafaqa ismuhu ismun alim atau nasabuhu, apakah ini orang, ya, masih nasabnya keturunan dari orang alim? Kali gitu engkongnya orang alim, ya, neneknya orang alim? Kagak, neneknya kagak alim, engkongnya juga nggak orang alim.
ya, orang biasa-biasa aja. Nah, kemudian tanya lagi, fayaqul, kemudian ditanya lagi, salhu. Jibril tanya dia, apakah orang ini hal yajibu rajulan yuhibbu alim? Kalau dia nggak pernah duduk bersama orang alim, nggak pernah makan bersama orang alim, namanya juga tidak pakai nama-nama agama, turunannya juga bukan turunan orang-orang alim, tanya lagi dia, apa? Kemudian, apakah orang ini punya teman, punya sahabat? Sampai sejauh itu ditanya. Temennya ada nggak orang alim? Ya, di grupnya lihat, di HP-nya. Jangan-jangan temennya bajingan tengik semua. Ya, waduh, begitu ditanya, ada temennya si Fulan yang suka boncengin motor, ya, yang suka naik mobil bersama. Dia cuman teman-temannya orang alim. Cuman temannya tuh sholat, dia mah gak sholat. Tuh, dia memelegeg aja Pak, bahasa Betawi melegeg, orang sholat nggak sholat. Itu, ya, kesian. Makanya hidayah itu mahal Pak. Tapi akhirnya apa? Kemudian setelah dicek dengan kebesaran Allah, dengan ghafurnya Allah, ya, apa yang terjadi? Hud biyadih, kata Allah, wa qad ghafartu lahu bidzalik. Lantaran nih orang walaupun nggak pernah duduk di majlis ilmu, walaupun orang ini nggak pernah hadir ke majlis taklim, walaupun nih orang nggak pernah makan bersama dengan orang alim, tapi dia punya sahabat orang alim, ya, punya saudara orang alim, ya, dia suka juga bergaul, punya teman. Apa kata Allah di situ? Huz biyadi, tangannya engkau pegang, jangan masukkan orang itu ke neraka, ya. Wa adkhilhul jannata, masukin ke dalam surga, ya. Fa inni qad ghafartu lah bidzalik, karena Allah telah mengampuni dosa orang itu. Kalau cerita ini Pak enak banget Pak ya, enak banget, betul nggak? Udah kalau gitu saya nggak sholat aja, nggak puasa aja, saya cari aja. Ya Allah pret, saya bilang nggak begitu. Siapa tahu kamu nanti nomor 1 masuk neraka. Jangan. Ini apa maknanya? Begitu rahmannya, begitu rahimnya Allah. Sampai ada seorang wanita Ibu di zaman Nabi, gara-gara dia ngikat kucing sampai mati, kucing dianiaya sampai mati. Kata Nabi, dakhalatin nar. Ini perempuan masuk neraka gara-gara kucing diikat. Bayangin, kucing kan binatang, dianiaya. Ya, nganiaya kucing aja itu masuk neraka. Nah, sekarang logikanya bagaimana kalau ada orang nganiaya manusia? Punya dosa sama manusia. Wah, sabrek-abrek dosanya, Pak. Ya, Pak. Masya Allah, nipu mulu itu, pemimpin nipu. Ya, sampai sekarang kebongkar itu kasusnya Pak, bener nggak? Bagaimana itu kasus patok di laut, Masya Allah. Ya, yang diam itu yang udah dapat duit tuh. Saya lihat salut tuh, ada seorang yang namanya siapa tuh saya rata dengan tanah nggak mengapa demi mempertahankan tanah air saya siap lawan oligarki. Wah bagus itu dia Pak. Ternyata kita lihat, Masya Allah, separuh negara kita hutan aja Pak, ada hak HGP-nya, hutan ada sertifikat, laut ada sertifikat. Bayangin, laut itu kan milik negara. Kenapa dikuasai? Siapa yang keladinya? Bapak udah tahu Pak. Kalau siapa lagi kalau bukan Si Mulyono, kan begitu aja. Ya Allah, naudzubillah Pak, ya. Jolim, banyak banget jolim. Bagaimana ini? Ya udah nggak makan ditanya lagi nih Bang, orang begini Pak. Udah langsung ceblusin aja, malah ditunggu-tunggu. Kapan nih orang mati lu liatin? Gua ceblungin lah, gua ilah, bukan ke laut. Ya Allah, naudzubillah min jalik. Ya baik, itu sekedar ilustrasi sebagai gambaran. Jadi kita hidup ini harus banyak bergaul dengan ulama. Kalau pengen tidak banyak pertanyaan, begitu aja udah, ya Pak. Banyak ulama kita gaulin. Salah satunya duduk di majlis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita kupas bab al-amr bil muhafadzah ala shalawatil maktubah. Hari ini kita akan kupas sedikit tentang pentingnya memelihara as-shalatil maktubah. As-shalawat jamak dari as-shalah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk memelihara atau menjaga as-shalawatul khams. Apa itu? Salat 5 waktu, al-maktubah
yaitu salat yang sudah ditetapkan oleh Allah. Innas salata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ada kalimat kitabam mauquta. Sesungguhnya Allah telah memberikan ketetapan di dalam Al-Quran, itu salat yang sudah merupakan fardu bagi kita umat Islam. Wan nahyi al-akid wal wa'id asyadid bi tarkihina. Dan ancaman, kata Allah, bagi orang yang berani sengaja meninggalkan sholat, ya Pak. Ancamannya naudzubillah, Pak, ya. Kalau kita baca dalam beberapa literatur kitab, ya, itu ada 15 ancaman orang yang tidak mengerjakan sholat. Pada saat hidupnya di dunia tunzaul barokah, hidupnya nggak akan berkah, Pak. Walaupun sehebat apapun duitnya, hartanya, kalau orang nggak sholat kagak berkah, Pak. Rumah yang nggak pernah dipakai sholat, gerah, gelisah, walaupun pakai AC. Ayo, maka beruntunglah kita, umat Rasulullah, umat yang sudah dijamin masuk surga. Amin ya robbal. Dengan catatan kita bisa menjaga sholat, ya Pak. Nah, di sini ada satu hadis dari Abi Thalhah bin Ubaidillah. Qala, Abu Thalhah bin Ubaidillah pernah berkata, Ja'a rajulun ila Rasulillah. Ja'a artinya telah datang, rajulun seseorang, ila Rasulillah kepada Rasulullah, ya. Faqala fa'ijan huwa yas'al anil Islam. Seakan-akan nih orang yas'alu, bertanya tentang Islam, bertanya kepada Nabi, ya. Ada seseorang waktu itu datang sama Nabi, ya. Kemudian orang itu yas'alu anil Islam. Orang itu bertanya kepada Nabi tentang ajaran Islam. Faqala Rasul, lalu Nabi menjawab, kalau kamu tahu tentang ajaran Islam itu intinya apa, kata Nabi? Khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Jadi kata Nabi, ajaran Islam selain syahadat, ya, puasa, zakat, haji, salat nomor 1 kata Nabi, ya. Salat nomor 1 kata Nabi. Salat apa? Salat 5, Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Dulunya sebelum ada Isra Mi'raj nggak ada salat Johor, asar, maghrib, isya, subuh. Itu setelah dideklarasikan pulang Isra Mi'raj baru ada salat Johor 4 rakaat, ya. Maghrib 3, isya 4, Johor, ya, 4, subuh 2. Itu udah diatur waktunya, Pak, ya. 17 rakaat. Tuh bayangkan. Jadi udah diatur waktunya, ya. Begitu hebatnya Allah mengatur kita. Padahal dulu waktu Nabi, ya, sampai ke Sidratil Muntaha, hasil oleh-olehnya salat khamsina salatan, 50 waktu, ya. Lalu dia ketemu Nabi Musa di langit yang ke-6. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, apa yang diperintahkan Allah kepada engkau? Wahai Nabi Allah Musa, aku diperintahkan kepada umatku adalah salat khamsina salatan, 50 waktu. Gimana Bapak Ibu, sanggup salat 50 waktu sehari semalam? Sanggup nggak? Boro-boro. Ibu-ibu sanggup 50 waktu? 5 waktunya masih banyak yang belentang-belentong, betul nggak Pak? Ya banyak yang belentang-belentong, Bu, ya. Kenapa sih kita belentang-belentong? Ya banyaklah persoalan-persoalan yang kita hadapi dalam hidup ini, ya. Nah kata Nabi, kalau kamu tahu ajaran Islam itu adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. 5 waktu yang wajib kamu kerjakan dalam sehari semalam berapa? 5 waktu, ya, salat fardu. Hal alayya ghairuha. Apakah ada selain itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, faqala la. Tidak ada lagi kecuali itu. Tetapi kata Nabi, ada yang namanya sholat tatawu, yaitu sholat sunnah untuk menambal daripada sholat yang wajib, yang mungkin sholat wajib kita belum ada kehusuan, ya. Nah kemudian as-sholawatul khamsu illa anta tawu asyai'an. Kata Nabi, kalau kamu ingin menambah boleh sholat sunnah, ya. Sholatul lail, Nabi sholatul lailnya 12 rakaat, Bu. Maka di situ ada katakan ya tafattor qadamahu. Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud, bengkak kaki Nabi.
Bagaimana kaki bapak? Pernah bengkak sholat malam? Woi, bengkak pernah nggak? Bengkak asam urat mungkin Pak ya. Ibu pernah bengkak sholat? Nggak pernah kan? Ya itu begitu. Sampai Aisyah nanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah dijamin masuk surga? Bukankah dosa engkau sudah dihapus oleh Allah? Ma taqaddama min dzambik, dosa yang lalu maupun dosa yang akan datang. Betul Aisyah, tapi aku melakukan sholat ingin mewujudkan apalah akuna abdan syakura. Saya pengen menjadi hamba yang bersyukur. Syukurnya Nabi, dia memperbanyak sholat. Jadi Nabi pernah ketinggalan satu kali sholat malam 12 rakaat. Siangnya dia kodok Pak. Bapak pernah mengkodok sholat malam? Boro-boro ya Pak. Makanya kata Nabi, siapa orang yang biasa bangun sholat malam lalu dia luput lantaran dia ngantuk, tetap pahalanya dicatat oleh malaikat. Amin ya Rabbal. Siapa orang yang biasa hadir ke majelis ilmu lalu hari ini umpamanya tuh orang gak datang, dicatat pahalanya. Enak apa tidak Pak? Maka dawamkan kita dimanapun kita berada, sholat qobliyah, sunnah, itu jangan sampai lupa untuk menambal sholat-sholat yang tidak sempurna. Kemudian dalam Al-Quran dikatakan, dalilnya mana tentang wajibnya memelihara sholat? Surat Al-Baqarah 238, hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Hafizu kata Allah, jagalah ya. Maksudnya apa? Jangan sampai tinggal sholat itu ya. As-sholawat, sholat apa? Itu sholat 5 waktu. Wahafidu ya, terutama jagalah as-sholatul wusta. As-sholawatil wusta ada yang mengatakan tafsirnya sholat asar. Kebanyakan orang sholat asar itu lalai Bu. Maka turun surat Al Asri innal insana lafi husr. Sungguh rugi kata Allah. Allah bersumpah wal asri, demi waktu asar. Ya. Innal insan, sesungguhnya manusia lafi husrin. Dalam waktu itu banyak manusia disibukkan dengan urusan dunia, sehingga manusia itu masuk kelompok yang rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang itu tetap beriman, wa amilus sholihat, dan orang itu tetap melakukan amal soleh. Ya, wa tawasobil haqqi wa tawasobis sabr. Orang itu tetap ya di atas jalan kebenaran dan di atas jalan kesabaran. Jadi sholat itu perlu sabar, ya. Kalau nggak sabar Pak, nggak akan khusyuk, gitu. Maka kata Nabi di situ dikatakan ada satu keterangan begini Pak. Ada satu keterangan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu an. Nabi bersabda, man hafazo, man barang siapa, hafazo memelihara atau menjaga. Menjaga apa? Menjaga sholatnya ya, alaiha, yakni sholat 5 waktu. Kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Janji Nabi nggak pernah bohong Bu ya. Apa kata Nabi? Siapa orang yang menjaga sholatnya ya, sholat 5 waktu lah ya, maka kata Nabi lahu nuron, maka orang itu akan diberikan cahaya. Maka ibu lihat aja, orang yang sholat itu dapat cahaya, sinar wudhu Bu. Daripada ibu beli make up, glowing segala macam, bedak yang mahal-mahal, mendingan hiasi muka ibu dengan wudhu, air wudhu. Nanti akan menjadi min asaril wudhu. Pada waktu itu manusia dikumpulkan akan kelihatan nurnya. Mana orang-orang yang sholat, mana yang tidak. Orang yang sholat ada cahaya Pak. Di dunia aja ada cahaya, apalagi di akhirat ya. Kemudian waburhanan, dan orang-orang yang melakukan sholat itu sebagai bukti keimanan. Jadi nanti kalau dia masuk ke dalam lubang kubur Pak, di situ ada satu keterangan, siapa orang yang ingin diselamatkan dirinya min azabil gobri, supaya orang itu selamat daripada siksa kubur, salah satunya muhafadzah ala sholawatil khams. Kalau pengen kita selamat dari azab kubur, jaga sholat 5 waktu, jangan sampai kita tinggal sesibuk apapun ya. Walaupun kita dalam keadaan sibuk, nggak boleh kita ninggalin sholat Pak. Man tarakas sholata muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang sengaja ninggalin sholat tanpa uzur, dicap kafir kita. Dan orang-orang kafir itu masuk ke dalam jurang api neraka.
Jangankan itu, nanti ada terjadi yatasaaluna anil mujrimin. Orang-orang di sorga dia saling berdialog. Kenapa tuh orang masuk ke dalam neraka? Ditanya, ya, masalakakum pisakor. Hei kalian, kata penghuni sorga, masalakakum pisakor. Kenapa ente masuk neraka sakor? Ditanya, Pak. Qalu, kompak mereka menjawab, qalu alam naku minal musallin. Lantaran dulu di dunia saya kagak pernah sholat. Lah kapan rumah lu deket masjid? Tapi gua males. Tuh Pak, mudah-mudahan orang yang rumah deket masjid dianjurkan banget untuk sholat berjamaah, kata Nabi. Sampai Ibnu Maktum yang matanya buta pernah minta dispensasi, ya Rasulullah, saya matanya buta, saya nggak bisa ke masjid kalau nggak ada yang nuntun. Apa jawaban Nabi? Ya Ibnu Maktum, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Qala sami'tu ya Rasulullah. Saya mendengar suara azan, mata doang buta. Tapi saya nggak ada yang nuntun ya Rasulullah. Tetap walaupun kamu buta, kamu wajib sholat berjamaah di masjid. Begitu Pak. Nah ini mata buta kagak, apa kagak? Masih malas aja tuh orang, mau ngapain, nunggu mati. Lah nunggu mati apa bekal kita kalau bukan sholat? Awwalu ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah as-shalah, ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini ada yang mula-mula bakal ditanya oleh Allah, ya, yaumal qiyamah as-shalah. Di sini ada, ya. Jadi yang pertama-tama kali dihisab, ditanya oleh Allah bihil abdu terhadap seorang hamba itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat, min amalihi, dari amalnya Pak. Yang ditanya bukan hajinya, bukan sedekahnya, bukan puasanya atau ibadah-ibadah lain. Pertama yang ditanya min amalihi sholatuhu, sholatnya yang ditanya. Maka kudu kita benerin sholat kita, ya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Siapa orang yang sholatnya bener, ya, bacaannya bener, tomakninanya bener, paham syarat dan rukunnya, ya Pak. Nah, itu harus dikaji dalam ilmu. Apabila dia benar sholatnya, faqad aflaha, sungguh beruntung orang itu. Maka muncul ayat qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah, kata Allah, siapa? Orang yang sholatnya khusyuk. Satu ketika ada seorang alim besar, ya, dia pernah ditanya, namanya kalau nggak salah Imam Al-Khatim Al-Asom, wahai tuan guru, kaifa tahsya bi sholatik, kaifa tahsya bi sholatika, ya tuan guru bagaimana untuk mencapai sholat yang khusyuk? Nih dijawab, akumu wa ukabbiru bis sholah amami al-Ka'bah. Kalau saya sholat, ketika saya bangun, ketika saya mengucapkan kalimat takbiratul ihram, maka yang terbayang di mata saya, di depan saya seakan-akan saya berhadapan dengan Ka'bah. Tuh, jangan ibu cuman waktu haji atau umroh doang, tawafnya mantep, ya Allah, bacanya mantep, udah sampai ke masing-masing boro-boro kita ingat Ka'bah lagi. Allahu Akbar. Mestinya kita ingat di depan kita ada Ka'bah. Ka'bah itu adalah Baitullah, ya, rumahnya Allah. Bagaimana ketika kita sholat itu? Pertama, bayangkan di depan kita ada Ka'bah. Bapak ibu yang belum ke Mekah itu bisa membayangkan adanya Ka'bah, berarti kita berhadapan dengan Allah. Sebab sahibul Ka'bah, milik Ka'bah adalah Allah. Begitu Pak. Itu sholat yang khusyuk. Allahu Akbar. Di situ yang besar cuman Allah. Kita enggak Allahu Akbar, terbayang dalam pikiran kita, utang belum dibayar, hari ini ada tagihan, ya, motor belum lunas, kontrakan belum bayar, ayo, anak belum bayar kuliah, itu aja yang diada, ya. Tuh, aki-aki yang dipikirkan, ya Allah, gue mati husnul khotimah apa kagak? Enggak usah dipikirkan, yang penting beresin aja sholat, begitu aja, ya. Yang kedua, syarat sholat untuk khusyuk apa itu? Dia bilang gini, Bu, pertama bayangkan kalau kita sholat khusyuk itu seakan-akan Ka'bah di depan mata kita, ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil, itu ikrar kita, ya, ikrar kita di hadapan Allah.
Saya berikrar, ya Allah, sungguhnya salatku, ibadahku, mati dan hidupku aku pasrahkan kepadamu. Artinya orang yang salat hidupnya udah pasrah kepada Allah. Rizki Allah yang ngatur, ya. Jodoh Allah yang ngatur. Saidan au sakian, bahagia, kaya, miskin Allah yang ngatur, Bu. Ya. Enggak usah kita pikirin rezeki. Maka kata Allah dalam Al-Qur'an begini. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, perintahkan anakmu sholat, ya kan? Wa'mur ahlaka bis sholah. Itu kan ada ayatnya. Perintahkan anakmu sholat. Wastabir alaiha. Kamu kalau merintahin sholat dengan penuh kesabaran. Anak kamu nih belum sholat nih. Kewajiban siapa, Bu? Yang mengajarkan anak kita sholat? Orang tua. Alimu auladakum bis sholah. Ajarin, kata Nabi, anakmu sholat. Apabila udah mencapai 7 tahun. 7 tahun ibu didik tuh anak sholat. Misalnya tuh anak 7 tahun kita bawa ke masjid. Boleh nggak tuh bocah? Boleh. Jadi bocah emang berisik, jangan suka diusir. Ini kadang-kadang diusir sama DKM masjid lah. Bosnya kagak berani. Lu ngapa nggak sholat? Gua nggak mau sholat. Gua mendingan main di sono. Wah, akhirnya tuh bocah gak betah masjid. Emang udah karakternya begitu. Coba besok sholat raweh, yang paling berisik bapak-bapak, aki-aki sama bocah. Lah bocah, Pak. Lah udah biarin aja, bocah emang begitu. Bapak juga pernah bocah dulu. Bandelan bapak daripada anaknya. Bener nggak? Nah itu ajak tuh bocah. Ya alimu auladakum bis sholah. Apabila 7 tahun didik anak kita sholat. Apabila umur 10 tahun lebih keras, 4.000 pukul tuh bocah. Tapi jangan salah terlek, ambil pentungan bocah nggak sholat pukul mati. Bukan begitu. Maksudnya didik lebih keras. Begitu, Bu, ya. Jangan ibu biarin. Ibu nih mati nih, anak ibu nggak sholat, ibu ditanya, hei orang tua, kenapa anak kamu dibiarkan nggak sholat? Padahal Allah udah perintahkan, wa'mur ahlaka bisolah, itu ada ayatnya, wastabir alaiha, ya. Nah kemudian apa kata Allah? La nas'alu rizqan, nggak usah nanya rezeki, ya. Nahnu narzukuka. Urusan rezeki aku akan jamin, kata Allah. Wal aqibatul taqwa. Dan orang-orang yang takwa, dia akan ending hidupnya bakal masuk surga. Amin ya rabbal. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, syarat masuk surga benerin sholat kita, ya. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga kalau udah benerin. Jadi pertama bayangkan Ka'bah di depan mata kita sehingga muncul khusyuk. Yang kedua apa tadi? Yang kedua kata seorang imam besar Al-Khatib, kalau kita sedang sholat, kata dia, apa yang kedua? Dia bilang begini, al-jannatu ala yamin wan nar ala yasar. Bayangkan surga ada di sebelah kanan kita, neraka ada di sebelah kiri kita. Bapak milih mana? Neraka apa surga? Pasti milih surga. Gitu Pak, ya. Maka muncul khusyuk, ya Allah, tunjukkan surga. Terus saja terus khusyuk, ya Pak. Maka ketika sholat enggak usah ingat apa-apa, kecuali yang ada di dalam dirinya, hudurul qalbi ma Allah. Hadirkan hati dia kepada Allah. Dalam bahasa tasawuf, panakan hati kamu. Hati kamu dipanakan. Hadirkan Allah ketika takbiratul ihram. Itu maksudnya, Bu. Kemudian bacaannya kita paham. Umur bertambah, bacaan sholat kagak tahu, ya. Maka perlunya ngaji, Pak, supaya kita lebih cerdas, gitu, ya. Kemudian yang ketiga, apalagi kalau untuk mencapai sholat yang khusyuk, yang ketiga kata Imam Al-Khatim Al-Asam, jangan lupa ketika sholat, ya, waro al-maut. Apa maksudnya? Maut itu ada di belakang kita. Jadi ketika kita sholat, kata Nabi, udkur fi sholatika al-maut. Sebutlah Allah pada waktu sholat, di mana waktu sholat itu seakan-akan kamu akan dicabut, akan meninggal dunia, maka akan muncul kehusyuan. Itu caranya. Ini kan ada orang sholat, tapi pikirannya ngayap kemana-mana, Bu. Sholat, pikirannya ngayap. Ya sholat, pikirannya mikirin anak, mikirin utang. Mana itu sholatnya nggak khusyuk, ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Nah, di situ dikatakan surat Maryam ayat 59, fakhalafa mim ba'dihim khalqun adaa'us shalah. Akan muncul nanti generasi yang mana generasi itu adalah khalqun, di belakang kita adaa'us shalah. Apa itu adaa'us shalah?
melalaikan sholat, menganggap ringan sholat. Jadi kata Nabi, siapa yang memelihara sholat akan mendapatkan nur. Ya. Yang kedua, sebagai bukti iman kepada Allah. Jadi kalau ada orang nggak sholat, tetap dia dianggap kafir. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan kita sebagai muslim dengan non muslim adalah cuma satu, yaitu sholat, ya Pak. Nah di sini katakan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-sholat. Kata Nabi dari Buraidah radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi, al-ahdul ladzi, titik perbedaan bainana, di antara kita ini kaum muslimin dan muslimat, bainahum, mereka itu kaum musyrikin, kaum kafirin, ya. Apa perbedaannya? Salat. Jadi kalau kita muslim salat, ya. Paman tarokaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan salat kafir. Kalau kafir Bapak udah tahu kan kemana adresnya kafir? Azaban alima. Orang kafir itu akan mendapatkan siksa yang sangat pedih, ya. Karena ashabun Nabi, sahabat Nabi itu la yarona syai'an minal a'mal tarku kufrun ghairas shalah. Sahabat Nabi mengatakan tidak ada amalan yang paling unggul kecuali amalan itu adalah sholat. Jadi para sahabat Nabi itu hidupnya dia selalu bergelut dengan sholat. Nah, maka peringatan Isra dan Mi'raj nggak ada artinya bagi kita umat Islam kalau kita selama ini sholatnya belum ada perbaikan, belum ada evaluasi. Kemudian di sana dikatakan ada 3 tipe manusia, ya. Ada berapa? Ada 3 tipe, ya, tentang menyikapi sholat. Yang pertama, ada orang yang sholatnya melalaikan waktu. Ayalah sholat, udah kedenger dia. Suara azan johor tetap aja masih nguleg sambel. Ada gitu Bu? Ada nggak? Udah kedengeran. Mestinya ibu sekarang udah bebenah lah. Johor udah ketahuan jam 12:07. Betul nggak? Atau jam 12. Ibu jam 11 seprapat udah tinggalkan. Udah siap. Di depannya udah sejadah mau kena. Tuh sekarang Bu, nggak usah mikirin masak segala macam tetek bengek. Ayo sekarang perbaiki. Jangan sampai kita lalai waktu, ya. Orang yang lalai waktu itu apa kata Allah? Ibu buka surat Al-Maun ayat 4. Wailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Padahal sholat, tapi celaka, ya. Kenapa? Alladzina hum an sholatihim sahun. Lantaran dia sholat tapi melalaikan waktu. Sahun artinya apa? Lalai. Mudah-mudahan Pak, bahasan ini kita akan semangat lagi, giat lagi kita sholat. Jadi ibu sekarang sudah mulai, bahkan kalau suami ibu sholat Jum'ah, ibu udah siap gelar di rumah, ya, sejadah. Ya, begitu terdengar suara azan di masjid sholat Jumat, ibu sholat sambil doain, mudah-mudahan suami saya menjadi suami yang soleh, amin. Anak saya menjadi anak-anak yang soleh, rezekinya banyak, murah rezekinya. Begitu terus Bu. Itu doa yang paling afdal, wa huwa sajid, ketika dia dekat sama Allah. Yang kedua, apalagi ada tipe manusia, orang itu sholat tapi lalai untuk zikir kepada Allah. Aqimis sholah li dzikri. Tegakkan sholat. Sholat itu tujuan apa? Li dzikri, untuk ingat Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat, pikirannya ngayap kemana-mana, luar daripada konteks sholat, maka sholat itu tidak ada zikir. Zikir itu apa? Ingat sama Allah. Jadi orang yang sholat cuma ingat Allah, bukan ingat yang lain. Dunia kecil, harta kecil, jabatan kecil. Itu Pak. Aqimis sholata li dzikri. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sholat tetapi apa Pak? Tetapi pikirannya nggak sholat, ya, pikiran nggak sholat. Kemudian perbuatannya nggak disolatin. Apa maksudnya? Solu yusolluna walam yusollu. Banyak orang di akhir zaman kata Nabi kelihatan doang sholat, tetapi hakikatnya orang itu nggak sholat. Kenapa? Dia sholat cuma di masjid. Di masjid dia sholat khusyuk, baca zikir, tasbih 33 kali, takbir 33 kali. Tapi begitu masuk ke kantor dia korupsi. Ayo, ada nggak begitu? Apalah
artinya sholat yang model begitu, kata Nabi, kata Allah. Padahal inti sholat adalah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Surat Al-Ankabut ayat 45. Inna sholata, sesungguhnya sholat itu, kata Allah, tanha, mampu mencegah daripada perbuatan al-fahsya, perbuatan keji, perbuatan kotor, ya, wal munkar, dan ke perbuatan yang berbau munkar, minuman keras, narkoba, judi, ya, itu semuanya perbuatan keji, perbuatan munkar, ya. Maka apalah artinya dia sholat tapi masih doyan minum? Apalah artinya dia sholat tapi masih suka korupsi? Itu yang sholat begitu, sholat yang ditolak oleh Allah. Na'udzubillah min zalik, ya. Bapak-bapak dan jamaah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, barangkali demikianlah kajian subuh pada hari ini tentang pentingnya kita menjaga sholat. Orang yang menjaga sholat, kata Nabi, orang itu akan mendapatkan cahaya. Di mana cahayanya? Di dunia dan di akhirat. Yang kedua, sebagai bukti orang itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Nabi, apa bukan yang ketiga? Sebaliknya, orang yang tidak pandai menjaga sholat, artinya melalaikan sholat, lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najat. Kebalikannya, Bu. Siapa yang hidupnya lalai, nggak pernah menjaga sholatnya, karena yaumul kiamah, pada hari kiamat orang itu nggak ada cahayanya, buram, Bu. Ibarat lampu redup, dalam kubur gelap. Ayo. Kemudian apalagi? Wala burhan, dan orang itu tidak ada keimanannya. Mana bukti iman dia? Kalau dia beriman, dia sholat, ya. Wala najat, dan orang itu nggak bakal selamat nanti, ya. Di mana? Jembatan Shiratal Mustaqim. Makanya waktu sholat kita bayangkan di bawah telapak kaki kita seakan-akan ada jembatan Shiratal Mustaqim yang akan kita lalui nanti pada hari kiamat. Bagaimana kuncinya? Sholat benerin. Kalau yang nggak sholat, ya dia akan kecemplung ke jembatan Shiratal Mustaqim, Bu. Wa kana yaumal qiyamah, dan orang yang kagak sholat hidupnya udah dicap oleh Nabi. Siapa temannya? Ma'akorun. Orang yang hidupnya nggak sholat temannya si Korun, ya. Wa Fir'aun. Korun, kita lihat bagaimana sosok Korun, Pak. Ibu mau punya anak namanya Korun, Bu? Mau anak ibu siapa namanya Korun? Bapak mau punya anak Fir'aun? Kagak ada. Nggak ada, saya jadi guru lama. Fir'aun kagak ada. Malu kita punya anak namanya Korun atau Fir'aun. Rakus, serakah. Fir'aun merasa dirinya super, jadi Tuhan. Nah itu, Pak. Nah, jadi orang-orang yang nggak sholat dikumpulin dengan Fir'aun, Korun, Wahaman, wa Abi Ubay bin Khalaf. Jadi itulah yang udah dicap oleh Nabi. Mudah-mudahan kajian ini akan selalu merenungkan kita, melakukan muhasabah, introspeksi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sholatnya tomaknina, sholat yang khusyuk, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu anna ya karim irhamna wa'fu anna ya rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi sirril Fatihah ya farijal ham ya kasyifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim. Da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.